Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu di tengah pandemi corona yang kita nggak tahu kapan selesainya. Emang pusing ya ini zaman sekarang nih. Makin canggih teknologi, makin banyak yang aneh-aneh. Tapi makin canggih teknologi, ada keuntungannya juga. Apalagi sekarang nih ya, banyak juga nih teman-teman gue yang kena PHK. Gue ikut sedih juga ya, mendalam juga. Maksudnya sahabat-sahabat gue ada yang pada kena PHK. Terus ada teman-teman gue juga yang gajinya dipotong bahkan sampai 50% gitu. Lo bisa bayangin bayar kontrakan, mungkin anaknya 3, yang 2 masih kecil, beli susu, bla bla segala macem. Wah, kayaknya chaos banget lah ya. Dan bisa dibilang ini udah sampai tahap yang kita harus survive gitu. Gue termasuk salah satu yang kena pemotongan gaji, tapi alhamdulillahnya nggak separah teman-teman gue yang lain ya. Dan ketika itu terjadi, gue langsung ambil langkah, gue browsing-browsing segala macam, dan akhirnya gue nemuin Fiverr. Dan di Fiverr inilah gue mencoba masuk, gue coba daftar segala macam, dan selama 3 bulan ini gue udah dapet sekitar $600 ya. Gue nggak ngomong bohong, itu bukan clickbait, itu bukan abal-abal. Lo bisa cek, gue akan kasih lihat lu. Ini earnings gue total. Nih yang masih ada yang clearing nih, yang gue geser. Ini gue geser lu deh. Bentar ya, gue geser tuh. Ini muka gue masih ada $62. Nih sekarang yang lagi clearing itu ada 40 nih pending clearance nih, lo lihat pending clearance-nya ada $220 ya. Beberapa ini udah gue ambil $300. Nah lumayan banget lah ya, di tengah pandemi kayak gini lo bisa dapet income tambahan yang lo bisa lakuin itu di rumah gitu, sambil di rumah. Tapi poinnya apa yang lo lakuin gitu, apa yang lo kerjain. Nah Fiverr ini adalah bidangnya jasa. Gue melakukan apa yang akan gue kasih tutorial ke lo setelah gue kasih tahu dulu alasannya kenapa lo harus belajar ini. Lo harus punya satu skill baru yang lo bisa lakuin secara remote, secara bukan lo harus physically. Gue pribadi, gue sendiri adalah seorang sistem administrator. Gue tuh ngurusin jaringan, infrastruktur jaringan, gue create jaringan, gue troubleshoot komputer, troubleshoot jaringan dan lain-lain. Yang itu harus gue lakukan secara fisik di kantor. Tapi dengan gue mempelajari sesuatu yang baru, akhirnya gue bisa melakukan itu gitu. Gue bisa mendapatkan hal yang lain. Ya otomatis ketika lo punya skill baru, lo akan punya income yang baru ketika lo usahakan itu. Jadi nggak ada lah kata-kata kayak gue nggak bisa, terus gue harus ngapain, terus gue harus apa gitu. Gue rasa buanglah itu jauh-jauh dari kamus lo. Gue bisa bilang itu adalah seorang pemalas ya yang bisa berpikir kayak gitu. Ya sorry to say gitu, banyak juga lah yang kayak gitu. Tapi lo jangan ada di antara mereka, karena ya nggak penting bro. Sekarang yang penting kita harus survive sama apa yang kita bisa. Banyak cara sih sebenarnya, kayak misalnya lo ngedesain. Nah, anak desain grafis menang banyak kalau main di Fiverr, yakin gue. Tinggal lo ikutin tata caranya, lo masukin portfolio lo, ya lo tinggal tungguin sambil optimasi sedikit. Gue akan nanti ajarin bagaimana cara mengoptimasinya, tapi nanti setelah video ini mungkin ya. Nah, terus habis itu ya udah, itu menang banyak deh anak desain grafis di situ. Nah, kalau gue sendiri itu bidangnya adalah visual arsitektur. Jadi gue merender, membuat visualisasi gambar nih kayak yang lo lihat di belakang nih layar kayak gini, dari gambar 2 dimensi, terus gue bikin 3D-nya, terus habis itu gue render dan jadi, terus gue kirim ke sana, dapat duit gue gitu. Nggak susah-susah amat lagi. Kayak misalnya mungkin lo ngelihat ini rumit ya, ini rumit. Kalau yang ini ya agak rumit karena ini gedung. Tapi kalau yang pesanan dari Fiverr biasanya itu rumah, kalau nggak apartemen, terus kalau nggak ada interiornya atau segala macamnya. Nah, gue akan ajarin itu semua ke lo. Semuanya gue akan ajarin secara perlahan-lahan, nggak juga ya, karena gue otodidak juga belajarnya gitu. Gue akan ringkas ini, gue akan bungkus ini dengan cara gue, karena
cara gue tuh bukan pendalaman materi. Kalau cara orang mungkin pendalaman materi kayak, oh bikin kotak, kotaknya nanti diginiin, nanti digituin, diginiin. Enggak, kalau gue nggak kayak gitu. Kalau gue cara belajar langsung by case. Gue akan langsung ajarin kalian bikin rumah, langsung jadi di render, langsung beres gitu, langsung jadi hasilnya. Nah, untuk pendalamannya nanti akan dengan sendirinya lo akan perdalam, maksud gue. Dengan sendiri kita akan nanti ketika kita bikin satu bentuk, nanti di situ ada case, di situ ada kasus, baru di situ kita perdalam. Jadi caranya gitu, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Soalnya kalau kita belajar dari bawah ke atas, itu akan makan waktu yang lama, namun memang akan lebih detail, Tapi kalau lo belajar dari atas ke bawah, mungkin nggak sedetil dari bawah ke atas. Namun ketika lo belajar dari atas ke bawah, itu akan memberikan semangat yang lebih besar buat lo, karena lo udah langsung dapat hasilnya. Dengan satu kali tutorial, lo udah bisa langsung dapat hasilnya. Itu kan the best banget, ya. Jadi lo ada semangat, besok lo harus ngulik apa. Jadi nggak ada kata males. Dan gue sih berharap ya, dengan lo ngikutin tutorial gue selama 2 minggu, kalau lo terus biasain, lo udah bisa jualan harusnya. Yakin gue. Tinggal nanti gimana cara lo memperdalamnya aja gitu. Nah, semoga lo semangat dengan mukadimah. Dengan pendahuluan gue ini, gue akan bikin video tutorialnya setelah video ini di part berikutnya. Karena kalau dicampur ke sini nanti akan kelamaan. Gua cuma kasih alasan aja kenapa lo harus belajar skill baru, kenapa lo harus menambah skill baru. Yang gua akan ajarin adalah bidang gua visual arsitektural. Kelihatannya kayaknya rumit, padahal sebenarnya nggak terlalu rumit. Untuk di tahap-tahap awal sih nggak begitu rumit, tapi mungkin nanti kedepannya akan lebih rumit gitu. Tapi ya nggak usah pikirin rumitnya lah, kalau lo setiap hari lakuin itu terus kalau lo biasain terus, nggak akan rumit kok. Memang tujuan kita adalah dolar, iyalah, tujuannya dolar, tapi dengan sendirinya lo akan suka dengan apa yang lo lakuin. Oke, segitu dulu video dari gue. Ini video permulaan, lo langsung next ke video berikutnya. Gue akan langsung tutorialin dari A sampai Z from scratch. Akhirnya lo bisa membuat sebuah bangunan rumah yang udah dirender menjadi 3D. Terus lo bisa taruh itu di WhatsApp status lo, atau di Facebook lo, atau di Instagram lo. Ya, keren kan? Oke, langsung aja lo klik next, tombol next, biar ke next video ya kan, karena gue nggak akan gabungin ini jadi satu, terlalu panjang nantinya. Ya walaupun di video part yang ini mungkin panjang juga ya gitu, tapi it's okay, nggak apa-apa. Untuk lo menambah pengetahuan lo, gue rasa itu hal yang worth it ya. Oke bro semua, jangan lupa ikutin gue terus. Lo bisa klik subscribe kalau lo mau terus berlanjut ikutin gue. Loncengnya lo bunyiin supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Siapa tahu lo ada yang lebih jago dari gue, terus gue malah belajar sama lo kan. Keren kan? Itulah gunanya platform YouTube. Langsung di next aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.